Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini, kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah memberikan taufiknya, memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa beristiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa beristiqomah di dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, qiyam kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbicara tentang perbedaan pendapat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang perbedaan pendapat adalah berbicara tentang hal yang memiliki nilai positif manakala ditempatkan pada tempatnya yang baik, dan bisa akan menimbulkan satu bahaya yang besar manakala perbedaan itu tidak pada tempatnya yang tepat. Maksudnya adalah perbedaan pendapat di dalam permasalahan akidah, dan pada usuluha, pokok-pokok akidah ini adalah bencana buat umat. Tetapi ketika perbedaan itu berkait permasalahan furu'iyah, berkait permasalahan cabang-cabang, tidak berkait tentang pokok dan permasalahan utama, atau dalam umur al-istihadiyah al-fiqhiyah, itu adalah perbedaan yang merupakan doruriyah min doruriyatil hayah al-basyariyah, merupakan satu keniscayaan yang akan terjadi. Tinggal yang penting buat kita bagaimana menyikapi perbedaan yang sifatnya furu'iyah ini. Tapi kalau seluruh nabi di dalam membawa risalahnya sama, nggak akan ada bedanya. Cuma syariatnya yang ada bedanya. Risalahnya adalah semuanya ingin mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara tentang perbedaan pendapat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang saya bicarakan perbedaan pendapat dalam hal furu'iyah. Kalau dalam permasalahan akidah nggak perlu kita bicarakan, karena mereka yang berbeda akidah dengan akidah yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bagian daripada saudara kita. Mereka bisa dikatakan adalah orang-orang kafir. Tetapi manakala berbicara tentang perbedaan di dalam al-ahkam, al-furu'iyah, al-fiqhiyah, nah kita akan bicarakan di sini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama ahli fikih mengatakan bahwasanya perbedaan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan hampir-hampir tidak ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan fikih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan fiqhul wahyi, fikih wahyu. Belum ada al-fiqhu al-ijtihadi. Belum ada fikih itu yang berdasarkan dengan ijtihad dari setiap para ulama, para mujtahidin dari kalangan sahabat. Belum ada. Kalau ada permasalahan-permasalahan fikih, maka pada saat itu referensi utamanya adalah langsung kembali kepada Al-Quran dan langsung kembali kepada
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sehingga ketika para sahabat itu menjumpai satu permasalahan, ya langsung saja kembalinya kepada sumber referensi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memutuskan satu permasalahan yang mereka ingin tahu hukumnya, maka jawaban Rasulullah disebut dengan fiqhul wahyi, fikih wahyu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak berijtihad. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ijtihad, ingin mengetahui hukum, sementara saat itu belum ada wahyu yang turun kepadanya, maka pada akhirnya pun juga diluruskan oleh Allah SWT, yang akhirnya adalah turun wahyu kepada Rasulullah. Fikihnya pun juga akhirnya fikih wahyu, tidak fikhul ijtihadi. Maka jawaban Rasulullah adalah merupakan wahyu. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Jadi dalam hal ini kita jelas ingat akan firman Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi apa yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbuat, dan ini kaitannya tidak berkaitan masalah adat kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Nah, ini ketika tidak berkaitan masalah adat, kebiasaan, bagaimana orang Arab itu berbuat, dan Rasulullah ingin melakukan seperti tradisinya orang Arab yang tidak dilarang oleh Allah, maka jawaban dari Allah, jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan wahyu yang kita harus tunduk patuh kepadanya. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya ini jawaban yang mungkin benar, mungkin salah, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya benar, tapi ada mirip-mirip salah. Pendapat saya salah, tapi ada mirip-mirip benar. Ini tidak akan terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jawaban Rasulullah adalah merupakan referensi, merupakan bentuk konkret daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, sekarang permasalahannya adalah apakah ada fikih ijtihadi? Sahabat pada masa Rasulullah itu berijtihad ketika menghadapi permasalahan. Nah, jawabannya adalah ada, tetapi tidak banyak. Ada sahabat-sahabat Nabi itu berijtihad, tapi mayoritasnya sahabat Nabi itu tidak berijtihad, karena mereka masih ditungguin oleh Rasulullah. Yaitu tadi saya katakan, kalau ada permasalahan langsung datang aja kepada sumber hukum, yaitu Rasulullah, langsung dijawab. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ingin tahu hukumnya. Bagaimana hukum mencium istri di siang bulan Ramadan? Itu pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, Aro'aita anta ya Umar lau tamadmatta wa anta saim. Bagaimana sekarang pendapatmu ya Umar, di saat engkau ini sedang berpuasa, kemudian Anda ingin berwudu, dan di saat Anda berwudu tentunya akan berkumur-kumur. Bagaimana hukumnya berkumur-kumur di saat Anda itu berpuasa? Apakah kumur-kumur kamu di saat Anda puasa itu membatalkan puasamu? Dijawab oleh Umar, tidak wahai Rasulullah. Ya begitu juga pertanyaanmu tadi wahai Umar, hukum mencium istri di siang bulan Ramadan itu juga tidak batal. Ini contoh. Kalau sahabat menemukan satu permasalahan, maka mereka langsung datang kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawabnya, dan itu sebuah putusan hukum dan tingkatan hukumnya setingkat dengan wahyu, dan memang itu wahyu, bukan setingkat dengan wahyu. Sekarang tadi yang pertanyaan kedua, apakah ada fikih ijtihad? Sahabat pada ijtihad pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup? Jawabannya tadi saya katakan ada.
yaitu di saat mereka itu berada pada tempat yang jauh dari Rasulullah, sementara mereka membutuhkan untuk mengetahui satu permasalahan hukum yang mendesak, tapi mereka jauh dari Rasulullah dan pada saat itu belum ada telepon. Jadi kalau mereka ingin pulang menjumpai Rasulullah, maka mereka butuh waktu, sementara permasalahan ini butuh jawaban yang cepat. Sehingga akhirnya terpaksalah sahabat Rasulullah SAW itu beristihad. Contohnya, saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya contoh-contoh ini banyak, tapi saya mengambil contoh satu saja. Mudah-mudahan ini sudah cukup sebagai jawaban bahwasanya fikih ijtihad, sahabat beristihad pada masa Rasulullah itu ada. Jawabannya adalah di saat mereka berada pada posisi yang jauh, tempat yang jauh dari Rasulullah dan mereka membutuhkan jawaban satu permasalahan. Contohnya adalah di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya pada saat itu untuk melakukan satu tugas peperangan, yaitu di satu tempat namanya Bani Quraidah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada mereka, la tusalli la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Ini pesan Rasulullah sebelum mereka budal, sebelum mereka berangkat dari Madinah menuju ke tempat namanya Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah komunitasnya orang Yahudi. Maka Rasulullah pesannya, jangan kalian itu sholat, wahai para sahabatku, asar, kecuali sholat asar itu kalian lakukan di satu tempat namanya Bani Quraidah. Nah kemudian ternyata saudaraku, di tengah perjalanan ini, waktu sholat asar itu sudah tiba. Nah ini belum sampai ke tempat namanya Bani Quraidah, tapi waktu sholat asar sudah tiba di tengah perjalanan mereka. Sehingga dari sinilah timbul perselisihan di antara para sahabat. Sebagian sahabat ingin berpegang teguh kepada pesan Rasulullah tadi, yaitu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat ini tetap ngotot ingin sholat di Bani Quraidah meskipun yang terjadi. Tapi sebagian lagi enggak, sholat di tengah perjalanan karena Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya kan sudah ditetapkan oleh Allah. Di sini waktu sholat sudah tiba. Ya kita harus sholat di sini. Sehingga terjadilah perselisihan di antara para sahabat. Tapi ingat, perselisihannya dalam permasalahan fikih yang tidak berkaitan masalah akidah. Nah, sebagian sholat di tengah perjalanan, yang sebagian sholat tetap sholat di Bani Quraidah. Terjadilah perbedaan. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, setelah mereka ini melakukan tugasnya berperang melawan orang Yahudi dan dimenangkan oleh umat Islam, yang perlu kita ambil pelajaran sebelum kita mengetahui jawabannya Rasulullah nanti, mereka tidak berselisih. Mereka tidak berbeda fisik, walaupun berbeda pendapat, tapi tidak ada perbedaan secara fisik. Mereka tetap masih melakukan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan pesan Rasulullah untuk peperangan Bani Quraidah. Nah, setelah selesai perang dan perang dimenangkan oleh pihak umat Islam, kemudian pulanglah sahabat ini dari Bani Quraidah menuju ke Madinah. Seusainya mereka tiba di Madinah, kemudian mereka mengajukan, melaporkan problematika hal yang terjadi, yaitu perbedaan pendapat tentang waktu sholat asar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian wahai para sahabatku yang sholat di tengah perjalanan belum sampai ke Bani Quraidah, maka bagi kalian mendapatkan 2 pahala, yaitu kalian telah beristihad dan istihad kalian benar. Sementara kalian yang menuruti pesanku, yaitu melakukan sholat di Bani Quraidah, kalian pun juga mendapatkan pahala, cuma pahala kalian 1, karena pesan saya tadi itu tidak bermuatan syar'i. Pesan saya itu bermuatan askari, yaitu militaris. Jadi maksudnya, saya seorang komandan, kalian harus sampai di Bani Quraidah di saat waktu matahari masih terang. Karena ini untuk persiapan perang, sehingga kalian bisa mengambil tempat yang strategis di Bani Quraidah, karena waktu asar baru masuk, tidak sampai ke maghriban, sehingga kalian bisa mencari tempat yang strategis untuk menghadapi kaum kalian. Bukan maksud saya boleh mengakhirkan atau melaksanakan sholat di luar waktunya, yaitu sholat asar dilakukan di waktu maghrib. Bukan itu maksudku.
tetapi aku ingin kalian jalan cepat. Begitu sampai di Bani Quraidah, baru masuk sholat asar. Adapun waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati Allah, ini bisa dipahami, bisa diambilkan pelajaran. Ternyata itulah sikap Rasulullah ketika menghadapi perbedaan pendapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersifat keras, dan sahabat pun ketika terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih tidak sampai menyebabkan perbedaan fisik, perbedaan tujuan hidup, tapi mereka masih guyup untuk melakukan dakwah, memenangkan ajaran Allah SWT di atas permukaan bumi. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.